Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Yasmin Laila Fauzia dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang efektivitas metode pengajaran bahasa asing yang efektif. Apa aja sih yang ada di dalamnya? Langsung kita bahas yuk. Pemilihan metode pembelajaran bahasa asing yang efektif. Yang pertama, mari kita bahas dari pengertian metode dan metodologi. Metode secara terminologis berarti cara, jalan, sistem, mazhab, haluan, keadaan, dan tiang tempat berteduh. Metode secara terminologis adalah teknik pendidik di dalam menyajikan materi pelajaran ketika terjadi proses pembelajaran. Istilah metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos yang berarti cara atau jalan, dan logos yang berarti ilmu. Sedangkan secara semantik, metodologi berarti ialah pengetahuan yang mempelajari tentang cara-cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif. Efektivitas pembelajaran bahasa asing. Yang pertama, ada di Oxford Dictionary. Efektif berarti memproduksi hasil yang diinginkan atau yang diharapkan. Yang kedua ada di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Efektif berasal dari kata efek, yang berarti akibat dan pengaruh. Ada 3 makna. Yang pertama, ada efeknya, akibatnya, pengaruhnya, dan kesannya. Yang kedua, manjur dan mujarab. Ini berkaitan tentang obat. Yang ketiga, dapat membawa hasil, berhasil guna. Jadi, efektif itu efektivitas, keefektifan, berarti keadaan berpengaruh dan keberhasilan. Dapat diambil kesimpulan, pengertian efektif secara umum menunjukkan seberapa jauh tercapainya suatu yang telah ditentukan. Menurut Hidayat pada tahun 1986 yang menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target kuantitas, kualitas, dan waktu yang telah tercapai. Semakin besar persentase target yang tercapai, semakin tinggi efektivitas sesuatu. Jadi, pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang memiliki pengaruh dan dapat membawa hasil optimal, khususnya bagi peserta didik. Pembelajaran yang efektif artinya pembelajaran yang tepat sasaran, yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan siswa, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Efektif menginginkan pembelajaran mampu memanfaatkan seluruh sumber daya untuk bisa berhasil guna. Arti penting pemilihan metode pembelajaran bahasa asing. Di Indonesia, sejak pertengahan dekade 1970-an sampai dengan penghujung abad ke-20 Masehi, telah ditawarkan berbagai metode pengajaran bahasa asing. Tetapi sampai hari ini masih saja ada pertanyaan, metode apakah yang cocok untuk mengajarkan bahasa Arab atau bahasa Inggris, baik di madrasah maupun di sekolah. Para guru bahasa asing masih terus mencari strategi macam apakah yang dapat mewujudkan pembelajaran yang efektif. Ini menunjukkan antara lain bahwa semua metode yang telah diperkenalkan belum mampu menjawab semua tantangan yang terjadi di lapangan yang dihadapi oleh para guru bahasa asing dan sekaligus pula menunjukkan bahwa metode-metode tersebut secara keseluruhan mengandung keterbatasan dan kekurangan. Para ahli metodologi pengajaran bahasa asing melihat beberapa hal yang menjadi penyebab kegagalan metode. Yang pertama, setiap metode yang ditawarkan merupakan metode yang siap pakai, yang terlalu bersifat perspektif. Yang kedua, setiap metode terpisah dari metode sebelumnya atau sesudahnya, yang tidak merupakan mata rantai yang saling berhubungan sebagaimana lazimnya dialami dalam perkembangan bidang-bidang pengetahuan yang lain. Yang ketiga, sulit menerapkan suatu metode secara utuh dalam situasi dan kondisi pembelajaran yang sangat beragam. Yang keempat, suatu metode terlalu berlebihan dalam membeberkan kelemahan metode sebelumnya. Dalam pengajaran metode yang baru akan tampak kekurangan dalam metode sebelumnya yang merupakan salah satu pembaharuan atau perbaikan dan penyempurnaan metode yang lama. Yang kelima,
Kelemahan metode-metode sebelumnya tersebut tidak sepertinya terbuang percuma. Faktor dalam pemilihan metode pembelajaran bahasa asing. Di samping penguasaan terhadap metode pengajaran bahasa asing, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan guru dalam memilih metode pengajaran bahasa. Penguasaan pada faktor-faktor tersebut dapat membantunya dalam merancang dan mengevaluasi penggunaan metode-metode tersebut. Metode yang pertama, faktor tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sangat mempengaruhi penentuan metode apa yang akan digunakan. Kaitan metode pembelajaran dengan tujuan pembelajaran sangat jelas, karena metode merupakan cara agar mencapai tujuan pembelajaran yang bagus. Tujuan pembelajaran ini menyangkut kemampuan yang harus dimiliki siswa setelah selesai mengikuti kegiatan pembelajaran. Karena tujuan pembelajaran bahasa asing sangat beragam, maka sudah semestinya metode pembelajaran yang diperlukan oleh guru juga sangat beragam. Dari sinilah arti pengertian pengetahuan guru akan tujuan yang hendak dicapai dan penguasaannya terhadap beragam metode pengajaran bahasa asing. Faktor selanjutnya, faktor materi ajar. Materi yang disajikan hendaknya yang menarik dan atau tepat guna, yaitu materi-materi yang memang disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan bersifat praktis. Karena sesungguhnya fungsi bahasa adalah untuk dipakai dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Faktor selanjutnya ada faktor guru. Faktor guru merupakan faktor yang paling sentral dalam usaha mendorong ke arah perbaikan mutu pendidikan. Di tangan seorang guru yang baik, kurikulum yang kurang baik, fasilitas yang kurang memadai, siswa yang kurang motivasinya, maupun faktor lingkungan yang kurang mendukung dapat diatasi sampai batas-batas tertentu. Faktor guru mencakup kompetensi guru dalam menguasai materi bahasa asing, kepiawaian mereka dalam mengajar, dan motivasi serta kegigihan guru dalam mengajar siswa agar mereka dapat memperoleh prestasi yang lebih tinggi. Berkaitan dengan pembelajaran bahasa asing, maka akan lebih efektif jika guru yang mengajar adalah native speaker dari bahasa tersebut, atau memang guru yang benar-benar telah mampu berkomunikasi secara aktif baik lisan maupun tulis. Faktor selanjutnya, faktor siswa. Ada beberapa unsur pada diri siswa yang harus dikembangkan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, IQ atau kecerdasan. Yang kedua, bakat. Yang ketiga, attitude. Yang keempat, motivasi. Dan yang terakhir, minat siswa untuk belajar bahasa asing. Khususnya untuk belajar bahasa asing atau bahasa kedua, Gartner menyebutkan ada dua faktor utama siswa yang sangat menentukan, yaitu bakat dan motivasi. Bakat dan motivasi setiap individu berbeda-beda, dan hal inilah yang mempengaruhi keberhasilan mengakuisisi bahasa target tersebut. Selanjutnya, Gartner mengatakan bahwa faktor yang dapat berubah adalah motivasi. Oleh karena itu, motivasi sangat penting dan perlu diperhatikan. Faktor selanjutnya, faktor sarana prasarana dan media. Kondisi sekolah serta ketersediaan fasilitas dan media pendukung juga harus menjadi bahan pertimbangan guru dalam penentuan metode pembelajaran yang cocok. Jika di sekolah terdapat laboratorium bahasa, maka ketika guru membelajarkan dialog atau percakapan, guru dapat melangsungkannya di dalam laboratorium, agar siswa lebih tertarik dalam hal berlatih, mendengar, dan mengucapkan secara baik dan benar. Beberapa metode mempersyaratkan tersedianya media tertentu seperti kaset, film, gambar-gambar, laboratorium, dan balok-balok warna-warni. Ada juga metode yang tidak menggunakan media tertentu, artinya cukup dipraktikkan oleh guru tanpa bantuan media. Ketika guru menyadari bahwa ada tuntutan bentuk media tertentu dari suatu metode pembelajaran, sikap yang hendak diambil oleh guru adalah mengusahakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tidak terhalang oleh kurangnya ketersediaan media pembelajaran di sekolah. Faktor selanjutnya,
Faktor situasi dan kondisi kelas, khususnya jumlah kelas. Situasi atau suasana belajar mengajar, pagi, siang, sore, konteks peristiwa, perkembangan yang sedang hangat, dan sebagainya juga perlu mendapat perhatian dalam pemilihan metode agar proses pembelajaran tidak kehilangan konteks dan agar siswa merasa terlibat dalam perkembangan yang terjadi. Jumlah siswa juga layak dipertimbangkan dalam memilih metode yang tepat. Kecil kelas dengan jumlah siswa kurang dari 20 orang tentu memiliki karakter yang berbeda dengan kelas besar dengan jumlah siswa lebih dari 20 orang. Metode pengajaran bahasa asing yang kontemporer umumnya mensyaratkan jumlah ideal siswa di kelas bahasa asing terdiri dari 10 sampai 15 siswa, sehingga memungkinkan guru membimbing siswa secara intensif dan siswa pun bisa berperan aktif dalam berbagai kegiatan pembelajaran, misalnya berlatih dan mengerjakan tugas-tugas kelas. Ada beberapa metode pengajaran bahasa yang dianggap memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi jika digunakan dalam kelas kecil, dan sebaliknya, metode-metode tersebut kurang efektif jika digunakan untuk kelas-kelas besar. Masih ada beberapa faktor lain yang mungkin dijadikan orang tua sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan metode yang cocok untuk digunakan dalam pembelajaran. Keberadaan faktor-faktor tersebut memperlihatkan bahwa kehati-hatian dalam memilih metode sangat diperlukan. Seorang guru hendaknya menyadari betul metode-metode mana yang benar-benar sesuai dengan tujuan dirinya, kondisi sekolah, dan kondisi siswa. Alternatif metode pembelajaran bahasa asing. Sejarah pembelajaran bahasa asing banyak diwarnai munculnya beraneka ragam metode pembelajaran bahasa secara silih berganti. Keanekaragaman metode pembelajaran bahasa adalah refleksi dari keragaman cara pandang filosofis menyangkut hakikat bahasa dan proses bahasa. Keragaman ini bahkan sering terkesan saling berlawanan. Metode merupakan istilah sentral yang sering dijumpai dalam usaha pengajaran bahasa. Terdapat banyak ragam metode yang digunakan dalam usaha ini. Pada bagian ini akan dikemukakan gambaran umum dari beberapa metode yang masih tersisa dan layak dipertimbangkan untuk dipilih dan diramu dalam pembelajaran bahasa asing. Metode yang pertama, metode dengar-lihat, thoriqah sam'iyah basoriyah atau audio-visual method. Metode ini merupakan metode yang menitik beratkan pada penyajian bahan pembelajaran dengan menggunakan alat-alat atau media pembelajaran yang dapat memperdengarkan atau memperagakan bahan-bahan tersebut, sehingga siswa dapat menyaksikan secara langsung, mengamati secara seksama, dan memegang atau merasakan bahan-bahan peraga itu. Pada metode ini, keharusan penggunaan audiovisual menekankan pemberian pengalaman secara nyata kepada siswa dengan cara melihat langsung, merasa, dan mendengar tentang hal-hal yang dipelajarinya. Contoh-contohnya yaitu dari film strip, radio, TV, piringan hitam, tape record, gambar-gambar peta, dan sebagainya. Lebih diutamakan penggunaan benda asli sebagai peraga. Tayangan visual dimaksudkan untuk menyimulasikan konteks sosial tempat bahasa itu digunakan. Siswa didorong untuk menyerap tuturan yang didengar dari perekam yang kemudian dihubungkannya dengan apa yang dilihat di layar. Siswa menggunakan indera dengar dan indera penglihatan sekaligus. Metode selanjutnya, metode persamaan kata, thoriqah at-tasyabuh atau cognate method. Cognate artinya kata-kata yang asalnya sama. Penyajian isi materi pelajaran bahasa asing dengan menggunakan metode ini dilakukan dengan cara menginventarisasikan kata-kata yang sama, huruf-huruf, atau dalam arti yang sama dalam bahasa target dengan bahasa ibu siswa. Contohnya di dalam bahasa Arab,
ada kata hamil yang bermakna mengandung. Dan juga terdapat di dalam bahasa Indonesia hamil yang maknanya juga mengandung. Lalu ada amalun sholihun dalam bahasa Arab yang bermaknakan amal soleh, dan di dalam bahasa Indonesia juga ada yang bermakna amal soleh. Metode selanjutnya, metode bahasa rangkap, thoriqah sunaiyah al-lughah atau dual language method. Dual berarti dui atau rangkap. Dual language yaitu bahasa rangkap dua, yakni bahasa asing yang sedang dipelajari, dirangkapkan atau dibandingkan dengan bahasa ibu siswa dalam hal sistem bunyi, kosakata, dan tata bahasa. Metode ini bukan saja mengidentifikasi dan menginventarisir kata-kata yang sama atau arti yang sesama, tetapi lebih jauh lagi, semua segi dibandingkan antara bahasa asing yang dipelajari dengan bahasa ibu anak didik. Metode selanjutnya, metode simplifikasi, thoriqah sabit al-lughah simplification method. Penyajian pelajaran dengan cara mengajarkan kosakata sebanyak-banyaknya, sementara struktur-struktur kalimat dan istilah-istilah tertentu disederhanakan. Ciri yang menonjol dari metode ini adalah adanya pembatasan dan gradasi yang ketat baik dari aspek kosakata maupun struktur kalimat yang diajarkan. Keberhasilan pengajar bahasa menurut metode ini bukan hanya ditentukan oleh kuantitas kosakata dan struktur kalimat yang dikuasai siswa, tetapi juga oleh kebermaknaan kosakata dan kalimat yang diajarkan. Metode selanjutnya, metode meniru dan menghafal, thoriqah al-muhakkat wal istizhar mimisri memorization method. Latihan mengucapkan kosakata dan latihan. Struktur kalimat dengan menirukan ucapan guru akan mudah diingat dan terbiasa bagi siswa karena mereka langsung mempraktikannya. Metode ini pertama-tama guru membaca atau mengucapkan kosakata sampai 3 kali yang diajarkan dan struktur kalimat satu persatu lalu diikuti oleh siswa. Setelah itu, guru dapat beralih pada kosakata dan struktur kalimat lain jika siswa telah dianggap menguasai dan tahu letak penekanan intonasinya, dan seterusnya hingga pengajaran selesai. Sebagai selingan dapat juga digunakan rekaman atau media audiovisual pada tingkat lanjutan. Pengajaran dapat ditingkatkan dengan penyajian dramatisasi dan pelaksanaan diskusi. Metode selanjutnya, metode bunyi bahasa, thoriqah sautiyah phonetic method, mengutamakan latihan mendengar dan latihan berbicara. Pelajaran bahasa asing disajikan melalui latihan mendengarkan, kemudian diikuti dengan latihan-latihan mengucapkan kata-kata dan kalimat dalam bahasa asing yang sedang dipelajari, kemudian disusul dengan latihan-latihan membaca. Nah, itu dia sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.